Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pasca penolakan Robito Alawiyah untuk menghadiri undangan podcast bersama Bang Haji Rhoma Irama, banyak teman-teman kita yang memiliki wacana pihak Robito Alawiyah ini diundang saja oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Banyak wacana-wacana itu yang muncul dari teman-teman kami. Maka menurut saya, sekalipun pengurus besar Nahdlatul Ulama ini mengundang pihak Robito Alawiyah untuk berdiskusi masalah nasab, tidak akan mungkin dan bahkan mustahil pihak Robito Alawiyah ini mau menghadiri undangan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kenapa tidak mungkin? Kenapa mustahil? Tentu kalau kita update polemik nasab mulai awal sampai sekarang, semestinya tahu. Sampai detik ini juga pihak Robito Alawiyah belum bisa menunjukkan bukti data bahwa Ubaidillah itu seorang historis. Belum pernah menunjukkan data satupun. Dan sampai detik ini juga pihak Robito Alawiyah ini belum bisa menunjukkan kitab sezaman bahwa Ubaidillah ini putra dari Ahmad. Tidak bisa sampai detik ini. Dan sampai detik ini juga pihak Robito Alawiyah ini belum bisa menjawab 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah dikirimkan sejak bulan November 2023 yang lalu. Sampai detik ini juga belum ada satu jawaban pun dari ke-12 pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiranya menurut saya alasan inilah, sekalipun Robito Alawiyah diundang PBNU, tidak akan mungkin untuk mengiyakan, mustahil untuk datang. Ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, juga logikanya begini. Mulai awal pihak Robito Alawiyah ini sudah diajak diskusi, sudah diajak debat, walaupun skalanya kecil. Seperti di Banten, ini menurut saya skalanya kecil. Ya, dampaknya skalanya kecil. Ini juga Robito Alawiyah ini tidak datang. Walaupun di situ datang Hanif Al-Atos, Rumel Abbas, tapi tidak ada satupun yang mendapatkan rekomendasi perwakilan dari pihak Robito Alawiyah. Ini artinya tidak datang. Ini tidak datang. Kemudian di UIN ini juga diundang. Dan itu juga tidak datang di podcast-podcast yang lain. Dan yang terakhir di podcastnya Bang Haji Rhoma Irama, pihak Robito Alawiyah ini juga menolak untuk hadir di podcastnya Bang Haji Rhoma Irama. Apalagi di PBNU yang skalanya besar, bahkan dunia.
Karena kita tahu bahwa PBNU ini ada cabangnya di negara-negara, setiap negara, Korea ada, Jepang ada, Taiwan ada, Korea ada, dan seluruh negara ini ada. Ini artinya skalanya besar. Ya, skala kecil saja tidak datang, apalagi diundang yang dampaknya nanti menimbulkan dampak skala besar. Tidak akan mungkin terjadi dan mustahil untuk datang. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mungkin seandainya pengurus besar Nahdlatul Ulama ini memang benar mengundang pihak Rabithah Alawiyah, pasti penolakannya dengan alasan PBNU dan Rabithah Alawiyah itu beda organisasi. Kalau beda organisasi kita menolak, ya wajar karena beda organisasi, kita punya peraturan sendiri. Mungkin itu kiranya jawabannya. Ya. Bahkan bisa-bisa pihak pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ngundang Rabithah Alawiyah ini disuruh datang langsung ke pihak Rabithah Alawiyah. Skala kecil saja diundang malah mengundang, apalagi PBNU yang skalanya besar pasti mengundang dan nantinya diundang ujung-ujung. Ya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, oleh karenanya sudah saya amati sejak awal bahwa Rabithah Alawiyah situasi dan kondisinya saat ini, bahkan mulai awal tidak mencari sebuah kebenaran, tidak mencari sebuah kemaslahatan, tapi mencari strategi bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Ya, bagaimana agar eksistensi kehabibannya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ini tidak batal di mata masyarakat. Jadi mereka mencari berbagai strategi agar kehabibannya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ini tidak akan hilang, dan masyarakat ini tetap percaya itu yang mereka lakukan saat ini. Ya. Kenapa mereka mencari strategi untuk menetapkan para habaib ini sebagai keturunan Nabi? Karena sekali lagi mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa silsilah nasab yang ada dalam tulisan Maktab Daimi dalam naungan Rabithah Alawiyah itu bermasalah. Bermasalah bagaimana buktinya? Ya seperti Bahar bin Smith itu. Satu sisi mengatakan keturunan 32, satu sisi mengatakan keturunan 29. Dan kalau kita lihat silsilah nasab para habaib dari satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lain sama kakek, ini kurun waktunya beda jauh padahal satu kakek ini. Sehingga mustahil. Itu loh. Memang ini menunjukkan bermasalah mereka itu, catatan silsilah mereka itu bermasalah. Lah, karena sudah tahu bahwa catatan silsilah para habaib ini bermasalah, ya tidak akan mungkin datang, diundang siapapun tidak akan datang. Sekalipun presiden, saya katakan, untuk menjelaskan itu tidak akan datang karena mereka sudah tahu. Dan mereka itu sebenarnya dalam hati kecilnya sudah mengakui bahwa penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman An-Bantani itu benar. Sehingga mereka itu sampai sekarang tidak berpikir bagaimana caranya untuk membuat antitesis penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman, tidak, karena sudah tahu itu benar.
Lah caranya bagaimana? Mereka sekali lagi mencari strategi bagaimana eksistensi kehabiban sebagai keturunan Nabi ini tetap ada di mata masyarakat, tetap diakui di mata masyarakat. Begitu loh. Ya. Dan tes DNA hasilnya sangat gamblang sekali. Ya, sangat gamblang-gamblang. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya bukan mengendor-endori ya, bukan. Ya, jadi walaupun sekalipun pengurus besar Nahdlatul Ulama ini mengundang pihak Rabithah Alawiyah, tidak akan mungkin mau, dan itu mustahil untuk datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.